Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa kelas mata kuliah kewirausahaan. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita di mana kita akan membahas terkait konsep dan potensi diri. Sebelum membahas materi yang pertama, saya perkenalkan diri. Nama saya Siti Mariam, pendidikan saya D3 dari IPB, S1 saya dari Universitas Brawijaya Malang, S2 saya Magister Hukum Bisnis dari UGM, lalu saat ini saya merupakan kandidat Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Padjadjaran Bandung. Kalian bisa menghubungi saya melalui email saya maryperkuliahan@gmail.com dan nomor kontak saya adalah 0821 100 4889. Selanjutnya saya akan membacakan kontrak perkuliahan di mana perkuliahan terbagi atas 14 kali pertemuan. Terdiri dari tugas individu sebanyak 2 kali, yaitu pada pertemuan pertama dan pertemuan ke-8. Lalu tugas praktek kelompok sebanyak 2 kali, yaitu pada pertemuan kedua dan ke-14. Lalu kalian mendapatkan kuis sebanyak 2 kali pada pertemuan ke-6 dan ke-13. Di luar dari 14 pertemuan tersebut, kalian wajib mengikuti UTS dan UAS. Sedangkan materi bisa diunduh dari SSO dan link yang nantinya akan saya berikan. Penilaian. Kehadiran bernilai 10%, UTS bernilai 20%, UAS bernilai 30%, kuis bernilai 20%, dan tugas bernilai 20%. Topik sebelum UTS yang akan kalian dapatkan, yang pertama adalah konsep dan potensi diri, yang kedua penetapan visi dan tujuan, yang ketiga ide, usaha dan pengembangan, yang keempat ide bisnis dan nilai proposisi dalam bisnis model kanvas, lalu yang kelima bisnis model kanvas, yang keenam analisa SWOT, yang ketujuh poster atau bisnis flyer. Setelah UTS, kalian akan mendapatkan 7 materi kembali. Dan dimulai ini merupakan pertemuan yang ke-8. Jadi yang ke-8 ini adalah legalitas usaha, yang ke-9 networking, yang ke-10 bentuk kerjasama bisnis, yang ke-11 bentuk kerjasama bisnis, yang ke-12 fixed deck, yang ke-13 teknik dan studi kasus fixed deck, dan yang ke-14 pameran. Adapun buku referensi yang bisa kalian pelajari yaitu Membangun Karakter yang ditulis oleh Muwafiq. Yang kedua ada Starting Up yang ditulis oleh Budi Raharjo. Yang ketiga Mengenal Bisnis Model Kanvas dan Value Proposition Kanvas untuk Membangun Sebuah Startup 2019. Ini ditulis oleh Dewa Wed Team. Lalu Kewirausahaan oleh Mujiharto dan Alias Wahid, dan di sini adalah oleh Jimmy Merer, yaitu Kewirausahaan dan Bisnis Kecil. Lalu di sini juga kalian bisa mempelajari yang dimaksud dengan Lifetime Character oleh William Miguna dan Entrepreneurship oleh William Bygrave dan Andrew Jakarakis. Jadi kalian selain itu bisa mempelajari buku-buku yang lainnya terkait entrepreneurship. Konsep dan potensi diri. Konsep diri. Dalam konsep diri ini kalian akan mengenal diri kalian sendiri dan bagaimana kalian mampu membangun konsep diri kalian dari pengenalan kalian diri sendiri. Dan di sini juga kalian dapat menggali potensi yang dimiliki oleh kalian sendiri. Dalam menggali potensi ini, kalian dapat membangun personal care competence serta kalian dapat fokus pada keahlian ataupun hal yang dimiliki oleh kalian sendiri. Dan di sini kalian dapat dan mampu mengembangkan kualitas diri. Nah, konsep diri. Terkait pengenalan diri, bagaimana pengenalan diri mengarahkan individu untuk lebih memahami tentang dirinya dalam hubungan dengan 3 realitas,
yaitu pada diri sendiri, pada orang lain, dan pada Sang Khalik, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga pola hubungan tersebut harus terfokus pada tujuan utama, yaitu hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pada diri sendiri, kita mengenal diri akan menjadikan kita lebih mengenal diri sehingga lebih mudah mengenal potensi yang dimiliki oleh kita sendiri. Lalu pada orang lain, adanya hubungan dengan orang lain memudahkan diri kita untuk memahami orang lain dan berempati dengan orang lain. Sedangkan hubungan diri kita dengan Tuhan Yang Maha Esa menjadikan kita lebih terfokus dan melahirkan kepekaan individu yang tinggi. Nah, dengan mengenal lebih mendalam tentang diri kita, kita bisa mencapai suatu keyakinan bahwa Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar ada. Hal ini terbukti bahwa kita tidak bisa menghindar akan satu, kelahiran diri kita, jodoh kita, dan kematian kita. Lalu membangun konsep diri. Pertanyaan yang sering atau mendasar untuk dapat membantu membangun konsep diri adalah, siapa sesungguhnya diri kita? Lalu pertanyaan berikutnya sebagai pertanyaan penegas adalah, dari mana saya berasal? Untuk apa saya ada di dunia? Kemana saya akan kembali? Pertanyaan penegas di atas akan mulai terkuak lebih jelas lagi dengan pertanyaan bantuan penjelas sebagai berikut. Apakah saya ada dengan sendirinya? Atau ada yang menciptakan? Dari apa saya diciptakan? Bagaimana saya diciptakan? Apa yang sesungguhnya terjadi saat proses saya diciptakan? Apa maksud penciptaan diri saya? Apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan ini? Apa yang akan terjadi nantinya dalam kehidupan ini? Bagaimana saya harus menjalani kehidupan ini? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah selamanya saya akan ada di dunia ini? Apa yang akan terjadi setelah kematian? Bagaimana akhir keberadaan saya? Berapa lama saya akan bertahan dalam ingatan kehidupan? Bagaimana kita memahami dan menjawab berbagai pertanyaan di atas akan mengarah kepada satu, pemahaman yang tinggi tentang arti hidup diri kita. Yang kedua, adanya realitas hidup. Yang ketiga, sebagai dasar dalam membangun konsep diri dengan baik dan benar. Yang keempat adalah kejelasan dan ketegasan konsep diri akan mengantarkan kita pada sikap mental positif dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, membangun atau pembentukan konsep diri ini bisa dari berbagai faktor. Yang pertama dari cultural teaching, yang kedua dari social conversation, dan yang ketiga dari study proses. Seorang pemimpin yang besar terbentuk bukan serta-merta lahir begitu saja, tetapi dari faktor-faktor tersebut di atas. Nah, syarat mengembangkan konsep diri apa saja? Yang pertama, memiliki harapan yang realistis, lalu memiliki persepsi yang positif. Yang ketiga, memiliki keinginan untuk berubah. Dan yang keempat, bersikap serius dalam upaya perubahan. Bagaimana menggali potensi? Dalam menggali potensi, beberapa hal yang harus dilihat adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun kompetensi inti atau core kompetensi. Yang kedua, kekuatan fokus. Yang ketiga, pengembangan kualitas diri. Membangun inti atau core kompetensi. Yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi beragam potensi diri Anda dengan baik. Yang kedua, pilihlah salah satu potensi diri Anda yang paling menonjol
untuk dijadikan potensi utama atau inti. Yang ketiga, fokuslah pada potensi utama untuk dikuatkan. Yang keempat, kembangkan potensi utama itu dengan beragam pelatihan dan program pengembangan. Yang kelima, membangun konsistensi dan semangat untuk terus mengembangkan kompetensi diri Anda. Lalu memilih fokus, ini spesialisasi daripada Anda. Yang pertama, pilihlah satu dari sekian banyak titik potensi atau kemampuan yang Anda miliki. Yang kedua, curahkan perhatian dan energi pada titik fokus itu. Yang ketiga, hilangkan dan kesampingkan titik-titik yang lain. Yang keempat, bersungguh-sungguhlah untuk mewujudkannya. Yang kelima, jadikanlah fokus Anda sebagai positioning bagi diri Anda. Nah, pengembangan kualitas diri. Pengembangan kualitas diri ini ada 3, yaitu yang pertama skill, yang kedua knowledge, yang ketiga attitude. Ketiganya dipengaruhi oleh unsur agama, lingkungan, dan pemahaman. Keterampilan tentang apa yang Anda miliki? Soft skill kah? Atau hard skill? Atau kalian memiliki networking skill? Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, bangun inti kompetensi. Lalu, kuasai suatu secara detail. Yang ketiga, kembangkan analisis SWOT terhadap diri Anda dan lingkungan. Melalui apa? Yang pertama, bisa melalui training, keterampilan, dan pengembangan diri. Yang kedua di sini bagaimana sikap kita? Sikap positif untuk pengembangan diri. Lalu kita harus sigap dalam menghadapi persaingan, dan kita memiliki sikap menghargai waktu. Lalu bagaimana pula caranya? Kita harus melakukan introspeksi dan mawas diri, dan kita harus melakukan rekonstruksi masa lalu untuk masa yang akan datang. Melalui apa? Melalui perencanaan tindakan atau action plan. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan tugas yang pertama kepada kalian, di mana masing-masing mahasiswa diwajibkan untuk membuat dream books dengan ketentuan covernya ditulis nama kalian. Beri judul, misalnya calon orang hebat atau calon orang sukses. Dan halaman kedua berisi profil yang berisi data diri, nama orang tua, hobi, kegemaran, dan lain-lain. Lalu termasuk diantaranya prestasi yang pernah kalian dapatkan. Halaman berikutnya berisi profil terkait 3 tokoh entrepreneur sukses dan 3 tokoh intrapreneur sukses. Kalian memilih salah satu tokoh entrepreneur dan intrapreneur, lalu menjelaskan alasan dipilihnya kedua tokoh tersebut. Selanjutnya, kalian menjelaskan keinginan gambaran yang diinginkan bila menjadi seorang entrepreneur. Demikian perkuliahan pertama ini saya sampaikan. Saya berharap kalian tetap bisa mengikuti pada perkuliahan minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.